Apakah Dhani Iskandar Muhammad Nasir bisa menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan? Kami punya solusi. 1 RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah. Apakah program 1 RT 150 juta rupiah 250 juta rupiah? Dalam menjalankan pemerintahan, Dhani Nasir akan secara partisipatif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, salah satunya melalui pengurus rukun tetangga. Pelaksanaan program ini sendiri didasari pada sejumlah persoalan sosial seperti masih tingginya jumlah penduduk miskin di daerah ini. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan mencatat jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai 12.690 jiwa atau 6,11% dari jumlah penduduk pada 2019. Jumlah penduduk miskin juga menunjukkan tren peningkatan. Pada 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 5,25% yang meningkat menjadi 6,22% pada 2017 dan 6,71% pada 2018. Meskipun pada 2019 terjadi penurunan 0,6% dari tahun sebelumnya, namun hal tersebut masih sangat jauh dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk menurunkan angka penduduk miskin hingga mencapai 5,8% pada 2019. Keberpihakan terhadap penduduk miskin juga belum tercermin dari kebijakan pemerintah daerah. Pada 2019 misalnya, realisasi belanja bantuan sosial untuk warga miskin maupun korban bencana hanya mencapai 361 juta rupiah. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan realisasi belanja alat tulis kantor yang mencapai 2,6 miliar rupiah pada tahun yang sama. Selain itu masih ada sejumlah anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, angka partisipasi murni SDMI pada 2019 mencapai 91,43% dengan angka partisipasi kasar mencapai 92,15%. Sedangkan pada tahun yang sama APM-SMP-MTS mencapai 81,18% dan APK mencapai 106,44%. Di sektor kesehatan, masih ditemukan 0,09% kasus balita gizi buruk pada 2019. Selain itu terjadi peningkatan kasus balita gizi kurang dari 5% pada 2018 menjadi 17% pada 2019. Indikator lainnya terlihat dari peningkatan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang melonjak tajam dari 24 pada 2018 menjadi 200 pada 2019. Selain itu angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup juga meningkat dari 5,1 pada tahun 2018 menjadi 5,79 pada 2019. Kondisi-kondisi ini tergambar pula dari rendahnya indeks pembangunan manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Kabupaten Nunukan tercatat memiliki IPM terendah di Kalimantan Utara yang hanya mencapai 66,32, jauh di bawah Kota Tarakan yang mencapai 76,09, Kabupaten Malinau 72,06, Kabupaten Bulungan 71,66 dan Kabupaten Tanah Tidung 67,79. Perlunya melibatkan pengurus rukun tetangga dalam pembangunan, dikarenakan merekalah yang paling memahami cara mengatasi masalah-masalah yang disebutkan sehingga diharapkan program 1 RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah dapat mengurangi penduduk miskin, mengurangi angka anak putus sekolah, mengurangi balita gizi buruk dan balita gizi kurang, menekan angka kematian bayi, menekan angka kematian ibu melahirkan serta mampu mengatasi masalah persampahan dan lingkungan hidup. Pelaksanaan program 1 RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah, diantaranya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam aturan dimaksud RT diberikan tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan. Karena itulah nantinya, bantuan keuangan untuk pelaksanaan program-program rukun tetangga disalurkan melalui pemerintah desa atau melalui kelurahan. Program ini sendiri sudah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Berau, Kutai Timur, Kediri, Cianjur, Barito Timur, Mojokerto, Malinau, Surabaya, Depok, Tarakan, sehingga dari sisi aturan perundangan, tidak ada ketentuan yang dilanggar untuk melibatkan pengurus RT terlibat secara langsung dalam pembangunan. Bagaimana Dhani Nasir melaksanakan program 1 RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah? Nantinya, akan diterbitkan peraturan Bupati Nunukan yang mengatur indikator untuk menentukan besarnya anggaran yang akan diterima setiap RT seperti jumlah penduduk. Setelah besarnya anggaran di setiap rukun tetangga telah ditetapkan, masing-masing pengurus RT membuat usulan penggunaan anggaran yang secara afirmasi penggunaannya telah diatur untuk menjalankan program-program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Usulan-usulan ini disampaikan melalui musyawarah rencana pembangunan desa atau di tingkat kelurahan.
Seluruh program kemudian dilaksanakan pengurus RT setelah ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan. Pembangunan infrastruktur di tingkat RT dilaksanakan guna percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi, diantaranya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, pengurus RT diharapkan jika memungkinkan membeli material dari toko-toko yang ada di lingkungan RT setempat. Selain itu, seluruh tenaga kerja yang terlibat pembangunan haruslah berasal dari RT dimaksud. Dana program ini juga bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi badan usaha milik RT seperti digunakan untuk membeli tenda dan kursi. Nantinya tenda dan kursi ini disewakan dengan harga yang murah kepada warga yang melaksanakan hajatan. Selain meringankan biaya sewa tenda dan kursi, dana hasil sewa bisa masuk ke kas RT. Setelah pelaksanaan kegiatan, pengurus RT akan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Untuk akuntabilitas pelaporan dimaksud, laporan yang telah diverifikasi akan disampaikan secara online, sehingga seluruh warga RT bisa mengawasi penggunaan anggaran dimaksud. Bagaimana Dani Nasir membiayai program 1 RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah? Sebagai gambaran yang akan dilakukan pemerintahan Dani Nasir, pada 2019 belanja modal pemerintah mencapai 183 miliar rupiah. Total belanja operasional di luar belanja pegawai dan alokasi dana desa mencapai 223 miliar rupiah, sedangkan total pendapatan transfer dedicated atau dana-dana yang penggunaannya sudah diatur pemerintah pusat seperti DAK mencapai 195 miliar rupiah. Dari angka-angka ini diketahui masih ada uang yang penggunaannya belum diatur, mencapai 211 miliar rupiah yang diperoleh dari selisih penjumlahan belanja modal dan belanja operasional dengan pendapatan transfer dedicated. Uang 211 miliar rupiah inilah yang bisa dialihkan untuk melaksanakan program 1 RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah dan berbagai program-program pro rakyat Dani Nasir seperti menaikkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai serta menaikkan gaji tenaga honor. Dengan uang tersebut, pemerintah dipastikan tidak perlu lagi membuat utang baru. Alokasi dana untuk program 1 RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah ini dipastikan penggunaannya untuk menjalankan fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta infrastruktur. Sehingga mandatory spending yang meliputi 20% anggaran pendidikan dari APBD, 10% anggaran kesehatan dari APBD dan 25% belanja infrastruktur dari dana transfer umum tetap terpenuhi. Jika Dani Nasir diberikan kepercayaan memimpin Kabupaten Nunukan, program 1 RT 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah akan dilaksanakan pada tahun pertama berjalannya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Mau hidupmu bahagia? Pilih Dani Nasir, karena rakyat berhak sejahtera.